Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Kusuma dengan NIM 24172015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai yang namanya teori-teori hambatan pembangunan. Sebelum kita memasuki ke topik pembahasan lebih menyeluruh, maka kita akan menyampaikan terlebih dahulu sejarah dari ada yang namanya teori hambatan pembangunan. Nah, teori hambatan pembangunan ini muncul pada semua negara, khususnya negara berkembang, karena di sini sejarahnya di negara berkembang adalah suatu negara yang dijajah oleh negara maju, sehingga negara berkembang ini tidak mau harus membangun perekonomian secara sendiri. Contohnya seperti negara kita yaitu Indonesia. Nah, negara Indonesia itu dari tahun 95 atau di abad 19 Perang Dunia itu negara kita diperandakan baik dari negara segi emosional maupun pemerintahannya. Makanya banyak negara berkembang itu pasti mempunyai hambatan pembangunan nasional. Nah, itu adalah sejarah kenapa lahirnya hambatan pembangunan di suatu negara. Sekarang kita memasuki yaitu dilema pertumbuhan penduduk. Perkembangan penduduk. Nah, perkembangan penduduk ini menjadi suatu hambatan di suatu negara. Dalam hal itu, mengembangkan perekonomiannya karena berpengaruh kepada aspek-aspek yang lain. Namun, penduduk mempunyai peran penting untuk membangun suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang ada digunakan untuk pembangunan wilayah. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa pertambahan penduduk kerap kali lebih banyak membawa permasalahan daripada membawa solusi terhadap pembangunan. Banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk tinggi terkadang mempunyai banyak permasalahan sosial yang timbul akibat efek dari pertumbuhan penduduk. Terlebih lagi, di daerah perkantoran yang identik dengan banyak penduduk dan disertai dengan terbatasnya lahan yang tersedia, menimbulkan banyak sekali permasalahan sosial. Seringkali masalah yang ditimbulkan di perkantoran akibat banyaknya penduduk antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, permukiman kumuh, gelandangan, dan lain-lain. Permasalahan yang timbul kerap kali membuat pemerintah bekerja sangat ekstra demi menekankan pertumbuhan penduduk dengan PR pemerintah dalam menentukan kebijakan perencanaan wilayah sebagai upaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkotaan merupakan suatu magnet yang kuat bagi masyarakat di wilayah pedesaan ataupun sekitarnya untuk mencari kerja ataupun mencari kehidupan yang lebih baik. Sehingga pertambahan penduduk ini di kota dapat juga disebabkan oleh mobilitas penduduk. Selain disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk wilayah tersebut, mobilitas penduduk sendiri terjadi karena adanya interaksi antar manusia dalam suatu wilayah ataupun antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan. Penduduk bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif dalam proses pembangunan di suatu negara. Dengan kata lain, pertambahan penduduk bisa menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat dari pembangunan. Pertambahan penduduk dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pembangunan. Penyebabkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertambahan jumlah penduduk berarti penambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Yaitu, yang pertama, pertambahan jumlah penduduk dengan memberikan bekal pendidikan kepada mereka sebelum menjaga tenaga kerja akan menambah jumlah tenaga kerja yang memiliki skill, kompetisi, dan jiwa imperator. Kelompok tenaga kerja tersebut akan muncul ketika tingkat pembangunan bertambah tinggi. Maka, ketika tingkat pembangunan semakin meningkatkan pertambahan jumlah penduduk akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap jalannya pembangunan ekonomi. Yang kedua, pertambahan jumlah penduduk berarti juga perluas pasar, karena perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Atau artinya yang biasa disebut pertambahan penduduk akan dampak terdapat perluasan pasar barang dan jasa serta menjadi penduduk
sektor produksi untuk meningkatkan produksinya. Masalah yang ketiga adalah pertambahan penduduk juga menjadi faktor pendorong pengembangan teknologi, seperti terlihat pada sektor pertanian. Di beberapa negara maju, sejak beberapa abad yang lalu, pertambahan jumlah penduduk mendorong perbaikan teknologi pertanian. Perkembangan jumlah penduduk yang diikuti perbaikan jaringan pengangkutan dan peningkatan pendapatan akan memperluas untuk hasil-hasil pertanian. Pasar yang bertambah luas akan mendorong produktivitas sektor pertanian, dan hal yang tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan teknologi bercocok tanam. Yang kedua, dari pertambahan penduduk dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pembangunan. Penyebabnya adalah pertambahan penduduk dapat diberikan dampak negatif terhadap pembangunannya. Yang pertama, pertambahan penduduk yang diikuti oleh rendahnya produktivitas sektor produksi akan terdampak buruk terhadap pembangunan yang ditandai dengan bertambahnya pengangguran. Dengan keadaan ini, maka kenaikan jumlah penduduk tidak akan diikuti oleh kenaikan produksi secara signifikan. Yang kedua, tinggi jumlahnya penduduk dengan produktivitas yang rendah akan menyebabkan perkembangan produksi pertanian yang rendah pula. Yang ketiga, pertambahan penduduk yang tidak produktif akan menurunkan pendapatan per kapita karena pertambahan jumlah penduduk sampai dengan angka yang sangat berlebihan akan diberikan inflasi terhadap tingkat tabung, corak penanaman modal, corak pembagian pendapatan, corak migrasi penduduk, kemampuan mengekspor, dan beberapa hal lainnya yang berpengaruh terhadap proses pembangunan itu sendiri. Di negara berkembang, pertambahan jumlah penduduk lebih memberikan dampak negatif dan menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Ciri-ciri perkembangan penduduk di negara berkembang seperti angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendapatan per kapita yang rendah, kekurangan tenaga terdidik dan temperatur, serta terbatasnya dana untuk penanaman modal merupakan ciri-ciri penting untuk negara berkembang di mana pertambahan penduduk lebih pada faktor yang menghambat pembangunan ekonomi. Selanjutnya, analisis mengenai pengaruh tidak langsung pertambahan penduduk terhadap kesejahteraan masyarakat juga dilakukan oleh para ahli. Berbagai analisis tersebut untuk menunjukkan pengaruh yang timbul dari pertambahan jumlah penduduk terhadap, yang pertama, kemampuan masyarakat untuk menabung. Yang kedua, corak penanaman modal yang akan dilakukan. Yang ketiga, pemerataan pendapat. Yang keempat, strategi pemilihan teknologi yang dilakukan. Yang kelima, keperluan untuk mempercepat kenaikan produksi makanan. Dan yang terakhir adalah perkembangan perdagangan luar negeri. Para ahli mengatakan bahwa negara yang berkembang pada posisi yang kurang menguntungkan akibat pertambahannya penduduk yang sangat pesat dan berpengaruh terhadap corak penanam modal dan struktur penanam modal. Proporsi modal pemerintahan akan berfokus kepada sektor pendidikan karena pertambahan jumlah penduduk, artinya pertambahan anak usia sekolah. Kemudian, sektor perumahan yang menyediakan perumahan bagi penduduk usia dewasa. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya proporsi modal pemerintahan untuk kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Hambatan yang dialami oleh negara berkembang akibat pertambahan penduduk adalah sulitnya mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu pemerataan pendapatan. Pertambahan penduduk yang tinggi akan memperlebar juga antar golongan di masyarakat. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambahan penduduk adalah dalam memiliki teknologi yang tepat guna untuk pembangunan. Teknologi akan berpengaruh terhadap tingkat produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan teknologi tingkat bersifat pada modal artinya membutuhkan sedikit lebih tenaga kerja dibandingkan penggunaan teknologi yang lebih rendah. Pilihan yang sulit bagi negara berkembang adalah memaksimalkan penggunaan teknologi, atau pilihan yang sulit bagi negara berkembang, apakah maksimalkan penggunaan teknologi atau memaksimalkan penyediaan lapangan kerja? Karena keduanya tidak dapat sejalan dengan kondisi
penduduk yang padat, kebanyakan para ahli menyarankan jalan tengah dengan menggunakan teknologi menengah, yaitu teknologi yang mampu meningkatkan produksi sekaligus menyediakan lapangan kerja. Pertambahan jumlah penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan pangan, artinya meningkatkan produksi bahan makanan. Banyak kalangnya menyaksikan kesanggupan negara berkembang untuk menyediakan tambahan produksi buah makanan, karena sampai saat ini banyak negara berkembang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Akibatnya, masih harus mengimpor bahan makanan yang mereka butuhkan. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan. Selanjutnya adalah masalah pertambangan. Tambahan penduduk juga bisa berimbas dengan kegiatan ekspor, impor, dan neraca pembayaran negara berkembang. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambahan jumlah adalah jumlah yang mengurangi jumlah ekspor dan menambah jumlah impor. Hal tersebut dapat terjadi karena tanah yang sebelumnya digunakan untuk produksi bahan-bahan makanan akan digunakan lahan pertanian menyediakan bahan-bahan makanan penduduk. Kemudian, apabila negara tersebut tidak mampu untuk menyediakan bahan makanan bagi penduduknya, maka langkah yang diambil adalah mengimpor bahan makanan. Akibatnya, karena jumlah impor lebih banyak dari ekspor, maka negara mengalami defisit neraca pembayaran. Hal ini yang dialami oleh banyak negara berkembang seperti negara kita, yaitu Indonesia. Yang kedua, kita memasuki B, lingkaran kemiskinan. Masalah lingkaran perangkap kemiskinan ini dikemukakan oleh ahli ekonomi yang bernama Knox yang melopori penilaian atas masalah pembentukan modal di negara-negara berkembang. Adapun pengertian dari lingkaran perangkap kemiskinan atau disingkat dengan lingkaran kemiskinan atau the Vicus Circle adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara demikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Pada hakikatnya, Knox pendapat bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh ketidakpembangunan pada masa lalu, tetapi juga menimbulkan hambatan kepada pembangunan di masa akan yang datang. Sehubungan dengan hal itu, Knox mengatakan suatu negara adalah miskin karena ia merupakan negara miskin. Itu istilahnya, atau dalam bahasa Inggrisnya a country is poor because its poor. Menurutnya, penyebab utama adalah lingkaran perangkap. Kemiskinan adalah adanya hambatan dalam menciptakan tingkat penanaman modal di negara berkembang. Di lain pihak, tingkat penanaman modal tergantung pada tingkat pembentukan modal. Oleh karena itu, Knox berpendapat bahwa ada 3 penyebab terjadinya lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dari segi penawaran modal. Tingkat produktivitas masyarakat yang rendah mengakibatkan tingkat pendapatan yang menjadi rendah. Dengan demikian, kemampuan untuk menciptakan tabungan menjadi rendah pula. Hal ini menyebabkan tingkat pembentukan modal menjadi rendah dan berarti negara berkembang kurangnya akan modal. Yang kedua adalah dari segi permintaan modal. Kekurangan modal mengakibatkan tingkat produktivitas masyarakat menjadi rendah. Di negara yang berkembang, terdapat corak yang berbeda sehubung dengan hakikat penanaman modal yang rendah ini, yaitu bahwa tingkat pembentukan modal yang rendah ini disebabkan oleh karena luas pasar yang sempit. Pasar untuk sebagai jenis barang terbatas adanya. Penduduk yang besar tanpa diikuti dengan adanya daya beli mengakibatkan produksi tidak terserap oleh pasar. Rendah daya beli ini disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah pula. Sehingga pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangannya pemasaran untuk menanam modal.
Yang ketiga, interator dimension effect. Selain itu, Brooks juga menyatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap kemiskinan saja, tetapi juga oleh adanya interator dimension effect, yaitu kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju. Akibatnya, hubungan internasional dengan negara maju memungkinkan masyarakat dan negara berkembang untuk dapat meniru konsumsinya. Pola konsumsi ini dapat ditiru dengan adanya impor yang semakin besar. Sudah barang tertentu, barang impor ini mutunya lebih baik dibandingkan dengan barang dalam negeri. Oleh karena itu, dengan adanya semakin meningkatkan impor ini dapat mengakibatkan pengeluaran menjadi bertambah dan sebaliknya kemampuan untuk menabung menjadi berkurang. Selanjutnya, dengan semakin rendahnya meningkatkan tabungan, tingkat pembentukan modal menjadi rendah. Lingkaran perangkap kemiskinan yang lain ditemukan oleh Mill dan Baldwin, yang menemukan adanya hubungan saling memengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang masih belum dikembangkan. Pada umumnya, negara sedang berkembang merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, kekayaan ini belum sepenuhnya diusahakan atau dikembangkan karena berbagai kendala seperti kekurangan modal, kekurangan tenaga kerja ahli, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan terbatasnya mobilitas dari sumber-sumber daya. Karena kekayaan alam yang memiliki belum sepenuhnya dikembangkan, mengakibatkan tingkat pembangunan di negara sedang berkembang terhambat. Oleh karena itu, masyarakat di negara sedang berkembang harus berusaha lebih keras untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatnya kemampuan untuk mempertinggi tingkat pengetahuan dan keahlian penduduknya. Dari cerita tersebut dapat diartikan suatu kesimpulan bahwa pada hakikatnya lingkaran perangkap kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menggerakkan tabungan yang ada. Kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, taraf pendidikan pengetahuan, dan kemahiran masyarakat yang masih rendah. Keempat faktor tersebut menjadi penghambat terciptanya pembentukan modal dalam perkembangan ekonomi yang pesat di negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, kita memasuki dinamika perdagangan luar negeri. Bentuk hubungan ekonomi antara suatu negara dengan antara negara lain adalah melalui ekspor dan impor. Perdagangan tersebut terjadi di dunia internasional antara suatu negara berkembang dengan negara berkembang lainnya, atau antara lain disebut berkembang dengan negara maju. Sejarah hubungan ekonomi yang terjadi antara negara-negara maju dengan negara berkembang menunjukkan bahwa keuntungan potensial yang memungkinkan diperoleh negara berkembang lebih besar dari keuntungan yang sudah diperoleh dari hubungan ekonomi tersebut. Keuntungan yang mungkin diperoleh dari suatu negara dari perdagangan internasional yang sudah lama dianalisis oleh ekonomi klasik. Bila keuntungan tersebut benar-benar diperoleh, maka perdagangan internasional tersebut akan menjadi faktor pendorong pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Namun, kenyataannya yang sudah terjadi, perdagangan internasional justru lebih sering menguntungkan negara-negara maju dibandingkan mendorong pembangunan ekonomi negara berkembang. Perkembangan ekonomi ekspor di negara berkembang sampai dengan saat ini belum membiarkan dan mendorong kegiatan perekonomian di negara tersebut sampai sebelum Perang Dunia Kedua. Beberapa negara sedang berkembang mengalami pengembangan ekspor yang pesat sekali, tetapi sektor tersebut gagal untuk mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya. Para ahli ekonomi klasik menganalisis mengenai peran ekspor dalam pembangunan ekonomi. Ahli ekonomi klasik tersebut antara lain Ricardo, Smith, dan Mill yang telah menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan beberapa sumbangan yang pada akhirnya akan dapat mempercepat perkembangan ekonomi di suatu negara. Keuntungan-keuntungan dari perdagangan menurut kaum klasik terutama yang ditemukan oleh Ricardo
menunjukkan bahwa apabila suatu negara sudah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, perdagangan luar negeri memungkinkan untuk mencapaikan tingkat kesempatan konsumsi yang tinggi dibandingkan tidak untuk perdagangan luar negeri. Nah, Smith dan Mill juga menemukan dua keuntungan lainnya dari menghubungkan ekonomi dan perdagangan luar negeri, yaitu memungkinkan suatu negara memperluas pasar dan hasil-hasil produksinya dan menggunakan teknologi yang berkembang di luar negeri yang lebih jauh baik dibandingkan teknologi yang ada di dalam negeri. Adam Smith, salah satunya ahli ekonomi klasik, berpendapat bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan dua keuntungan utama, yaitu memperluas pasar dan kemungkinan diperkenalkan teknologi baru. Pada hakikatnya, Adam Smith berpendapat bahwa yang pertama, dengan adanya perdagangan luar negeri, suatu negara dapat menaikkan produksi barang-barang yang sudah tidak dapat dijual lagi di dalam negeri, akan tetapi masih bisa dijual ke luar negeri. Nah, selanjutnya, dengan adanya ekspor tersebut, negara dapat mengimpor barang-barang luar negeri, bukan saja akan membesar tingkat produksi, akan tetapi juga akan menambah jumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh penduduknya. Keuntungan yang kedua ialah bahwa perluasan pasar yang terjadi akan mendorong sektor produktif untuk menggunakan teknik produksi yang lebih tinggi produktivitasnya. Salah satu cara untuk dapat ditempuh untuk melaksanakan hal ini adalah dengan mengimpor teknologi yang lebih tinggi dari luar negeri. Pandangan senada yang dikemukakan oleh John Stuart Mill secara lebih jelas. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan perdagangan internasional akan menciptakan dorongan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam teknologi yang digunakan dalam proses tersebut. Nah, perdagangan internasional akan mempertinggi tingkat spesialisis, mempertinggi efisiensi penggunaan mesin yang ada, dan akan mendorong usaha-usaha untuk memperbaiki efisiensi produksi yang mengadakan inovasi atau pembaruan dari segala bidang. Keuntungan lainnya yang dijelaskan oleh Mill adalah adanya kesempatan negara-negara yang maju mengimpor dari modal dari negara yang lain, dan demikian dapat meningkatkan produksi di atas yang memungkinkan dicapainya apabila pembentukan modal hanya dibiayai oleh modal yang dikerahkan oleh di dalam negeri, dan pengembangan ide-ide baru yang akan dapat menghancurkan pengaruh kebiasaan lama, menciptakan keinginan-keinginan yang baru, mengembangkan cita-cita baru, dan memperluas pandangan yang ke depan. Selanjutnya, Ricardo menjelaskan tentang keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional, yaitu masing-masing negara mengadakan negara-negara mengadakan spesialisasi dengan cara memperbesar produksi barang yang mempunyai keuntungan kompetitif di pasar internasional, yang oleh Mill dinamakan sebagai doktrin competitive force. Sedangkan analisis Smith tentang timbulnya luasan pasar akibat perdagangan internasional dinamakan sebagai doktrin force surplus. Mill mengenalkan uraian Mill tentang timbulnya kemungkinan meningkatkan produktivitas sebagai akibat perdagangan internasional sebagai doktrin productivity. Sebagai besar negara berkembang saat ini adalah negara jajahan yang sistem perekonomiannya mewarisi sistem penjajahan, yaitu sistem perekonomian kolonial. Begitu pula dalam perdagangan internasionalnya masih dikuasai oleh struktur ekspor kolonial. Adapun yang dimaksud dengan struktur ekspor kolonial adalah struktur ekspor suatu negara yang memiliki 3 ciri pokok, yaitu yang pertama adalah sebagai besar dari barang-barang yang diekspor merupakan hasil produksi primer atau pertanian, seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan yang masih berupa bahan mentah atau belum yang diolah. Yang kedua adalah
Hasil produksi pertanian yang diekspor tersebut jenisnya yang sangat terbatas. Yang ketiga ialah pada awalnya sektor ekspor tersebut dikembangkan oleh pengusaha yang berasal dari negara penjajah. Menurut para ahli ekonomi seperti Pritzker dan Mayer, ciri-ciri sektor ekspor yang ada di negara berkembang tersebut tidak dapat memberikan sumbangan yang memuaskan kepada usaha untuk mempercepat pengembangan ekonomi. Negara kaya atau negara industri dengan ekspor hasil industrinya justru seringkali banyak menikmati keuntungan dibandingkan dengan negara berkembang dengan ekspor hasil pertanian. Oleh karena itu, tidaklah heran bila perdagangan internasional belum dapat memberikan manfaat banyak bagi negara yang sedang berkembang. Prebisch dan Singer berpendapat bahwa sektor-sektor yang berasal dari luar negeri merupakan faktor-faktor yang utama menyebabkan sektor ekspor kurang lebih berhasil dalam memegang peran sebagai penggerak pembangunan negara sedang berkembang. Menurut mereka, dalam jangka panjang, syarat-syarat pembangunan atau time of rate negara-negara sedang berkembang akan semakin memburuk. Karena ini menyebabkan keuntungan dari perdagangan internasional yang akan dinikmati oleh negara-negara maju. Sekarang kita memasuki yang keempat, yaitu salah satu struktur ekonomi yang tidak seimbang. Salah satu hambatan besar dalam pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, adalah struktur ekonomi yang tidak seimbang. Yang dimaksud dengan struktur ekonomi yang tidak seimbang adalah kondisi yang dimana suatu sektor, biasanya sebut sektor primer seperti pertanian atau perkembangan, modernisasi, perekonomian, sementara sektor lainnya seperti industri dan jasa belum berkembang secara optimal. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap sektor primer membuat ekonomi rentan terhadap perubahan harga pasar internasional. Misalnya, harga komoditas seperti karet, kopi, batu bara, atau minyak sawit jatuh di pasar dunia, maka pendapatan negara ikut turun. Hal ini menyebabkan perlambatan pembangunan, pengurangan anggaran, bahkan krisis ekonomi. Padahal, untuk menjadi negara maju, sebuah negara harus mampu mengembangkan sektor industri dan jasa yang kuat sebagai fondasi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, kesenjangan antara desa dan kota juga dapat merupakan dampak dari struktur ekonomi yang tidak dapat seimbang. Sektor pertanian yang tidak dapat menjadi tumpuan dari desa-desa seringkali tidak dapat perhatian dan investasi yang cukup. Akibatnya, banyak masyarakat desa yang memilih pindah ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Namun, karena kapasitas kota terbatas dan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pendatang, maka muncullah masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, atau biasa ada kemacetan. Dalam jangka panjang, ketimpangan wilayah ini menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Yang kelima adalah ketergantungan pada bantuan asing. Nah, di banyak negara yang berkembang, keterbatasan modal dan teknologi membuat pemerintah bergantung pada bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan. Bantuan ini biasa disebut dengan pinjaman dana, hibah maupun transfer teknologi dari negara maju atau lembaga keuangan internasional. Namun, bantuan asing ini bukan tanpa risiko. Banyak negara berkembang terjebak dalam utang luar negeri yang besar. Pada akhirnya, harus dibayar dengan bunga yang tinggi. Ketika sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk membayar hutang, maka dana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan kebudayaan masyarakat menjadi terbatas. Bahkan ada negara yang tidak bisa membayar hutangnya dan mengalami krisis ekonomi akibat tekanan utang luar negeri. Selain itu, bantuan asing seringkali disertai dengan syarat-syarat tertentu yang bisa membatasi kedaulatan ekonomi negara penerima. Misalnya, negara pemberi bantuan bisa meminta penerima untuk membuka pasar bagi produk mereka untuk mengadopsi kebijakan ekonomi tertentu yang belum tentu sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, penting bagi negara berkembang untuk berusaha mandirikan dan tidak tergantung untuk bantuan luar negeri dalam jangka panjang. Yang keenam adalah korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Sektor
lain yang menghambat pembangunan adalah korupsi. Nah, korupsi bukan hanya untuk menyebabkan kebocoran anggaran, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Proyek-proyek pembangunan yang semestinya bermanfaat untuk rakyat seringkali mangkrak atau tidak tepat sasaran karena dana diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tata kelola pemerintahan yang buruk juga menjadi hambatan besar karena ketika peraturan tidak ditegakkan secara adil, birokrasi lambat, dan pelayanan publik buruk, maka iklim investasi menjadi tidak kondusif. Investor baik dalam negeri maupun luar negeri enggan menanam modal karena merasa tidak ada kepastian hukum. Padahal investasi sangat penting untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan reformasi birokrasi yang serius dan menegakkan hukum yang tegas. Selain itu, pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai integritas di kalangan pemimpin dan pegawai negeri juga harus menjadi prioritas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.